Lalu Imam Syafi'i ketika usia anak-anak bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i, "Imam, saya begitu cepat menghafal Quran, cepat saya belajar menghafal Quran, tapi juga cepat hilangnya." Apa kata gurunya? Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itu adalah cahaya. Manusia adalah cermin, seperti jendela yang punya cermin. Hati kita itu adalah jendela cermin, kaca. Sedangkan wahyu Al-Quran itu adalah cahaya Allah. Manusia yang ada di alam, hatinya itu seperti cermin jendela. Artinya bagaimana, kata guru Imam Syafi'i? Supaya hafalanmu tidak mudah hilang dari jiwamu atau hafalanmu dalam hatimu, jendelamu sering-sering dibersihkan, sering-sering dilap jendela rumahnya. Kalau tidak pernah dilap, kotoran nempel, sinar matahari tidak akan masuk menembus untungnya. Itulah hati manusia. Artinya kalau hafalan Quran kita itu ingin kuat, setiap kali kita anak-anak dulu TK-TPA selalu diingatkan oleh guru-guru ustaz dan ustazah sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni. Apa tuh? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, berikan kepahaman kepadaku. Nah, artinya apa? Bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, sering-sering dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi lebih baik salah karena kita sering mencoba daripada tidak pernah salah dan tidak pernah mencoba sama sekali. Pak, saya tidak pernah salah baca Quran. Wajar, tidak pernah buka Quran. Ya Bu ya. Makanya mungkin di ujung semuanya sudah sering belajar TPA yang mengarang Iqra Kiai Haji Hasan Umar. Di kulitnya itu kan ada hadis riwayat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar mendapat berapa pahala? 2 pahala. Barang siapa yang membaca Quran itu agak sedikit terpatah-patah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Artinya yang benar 2 pahala, yang salah 1 pahala, yang tidak pernah sama sekali tidak dapat pahala. Dan yang ketiga dengan nuansa Maulid Nabi. Sejarah Islam atau sejarah lahirnya manusia pertama di alam kita itu mati-mati. Sejak Nabi Adam diciptakan sampai kepada Nabi Nuh itu jaraknya 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim juga 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu 700 tahun. Sudah 2700. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Berapa 2700 tambah 1700? 4200. Nah, jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Jarak Nabi Musa dengan Nabi yang ke-24 Nabi Isa 1500 tahun. Lalu modelnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya ketika Nabi Isa wafat, artinya masa kepemimpinan Nabi Isa selesai, sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu jaraknya 600 tahun. Nah itu kalian ya, 1000, 1700, 1500, 600. Tak berapa usia dunia ini. Kita ingat lagi, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah sebelum Masehi. Sesudah Masehinya tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan?
571 Masehi. Berdasarkan ahli sejarah menghitung perputaran matahari, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, yang ada buku sama pena kita catat berapa usia dunia kita sekarang. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum Masehi hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau bertepatan pada tanggal 20 April, ada yang meriwayatkan hari Rabu 20 April 571 Masehi. Sekarang tahun 2020 dikurang 571 Masehi berapa tahun? 1449 tahun. Nah coba itu dari zaman Nabi Adam dari berapa usia kita sekarang? Ya kan? Aku ini. Coba yang buka buku, kata Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun, tulislah. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nah, Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun. Bayangkan. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Coba tambahkan berapa jumlahnya? Belum ditambah Nabi Muhammad. Ya. Berapa? 4000 berapa? 4800 tahun. Tahun 2020 dikurang dengan kelahiran Nabi 571 Masehi 1449. Nah, tambahkan 4800 ditambah 1449. Berapa tahun usia dunia ini? Berapa, Bu? Berapa tahun? Ibu yang sebelah kiri, baju hitam, berapa tahun, Bu? 4.800 tambah 1.449. 6.000 berapa? Berapa, Bu? 6.249. Nah, bayangkan 6.249 tahun umur dunia itu. Lah tua bisa ya. Ya kan? 6.249 tahun sejak dari zaman Nabi Adam sampai hari ini usia dunia kita. Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun, Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 700 tahun, Nabi Musa ke Nabi Isa 600 tahun, 1500 tahun, Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Nah, Nabi Muhammad ke kita sekarang 1449 tahun, 6.249 tahun usia dunia kita sekarang. Artinya berapa generasi habis itu. Kalau usia manusia itu 100 tahun kan, lepas 62 kali pergantian umat manusia. Dulu kita mengenal ada Mama Loren, ingat Bu ya? Katanya orang pintar, hari Jumat itu hari kiamat akan datang dan tidak lama lagi kiamat datang. Hati-hati umat Islam. Ada yang percaya bahwa hari kiamat itu bakal datang. Coba buka surat Al-Hajj ayat 7. Ya, kita pelan-pelan belajar antara dulu. Al-Hajj ayat 7. Supaya kalau ke depan ada orang ngomong hari kiamat sudah bakal datang, ya,
Hari Jumat kiamat akan datang. Coba kita cari dalilnya untuk membenarkan itu. Ketemu? Al-Hajj ayat 7. Ketemu? Ayat coba baca. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Terus? Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Jadi di dalam Al-Hajj ayat 7 itu wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Allah akan bangkitkan semua orang dari alam kuburnya. Kiamat pasti datang. Kenapa? Wal awwal wal akhir. Ada dalam surat Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir. Allah menciptakan awal, pasti Allah menciptakan akhir. Artinya akhir itu adalah hari kebangkitan atau hari yang berakhir. Jadi kalau ada orang mengatakan kiamat sudah dekat, kita benarkan. Ada juga yang mengatakan tidak benar, juga kita benarkan. Tapi orang yang beriman harus tetap percaya bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tidak satu makhluk pun yang tahu kecuali dari izin Allah. Dan Allah akan bangkitkan semua orang dari alam kubur. Ya. Apalagi coba dalil yang kedua, Yasin 5152. Wal bi'rafis suri fa'izahum minal ajdas ila rabbihim yarsilun qalu ya wailana man ba'asana mimma qadina hazama wa ana rahmanu wa salatu mursalun. Ketika malaikat meniup trompet yang pertama hancur alam. Ketika meniup trompet yang kedua dihidupkan kembali manusia yang sudah lama meninggal dan yang baru meninggal. Artinya hari kiamat itu tidak tahu kapan dia datang. Allah. Nah, berapa usia dunia kita tadi itu? 6.249 tahun. Sudah tuh? Ya. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus banyak berselawat kepada Nabi. Coba tadi Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi. Nah, coba ibu bayangkan. Allah berselawat kepada Nabi. Bagaimana bentuk salawat Allah kepada Nabi? Malaikat pun berselawat kepada Nabi dan kita sebagai umatnya yang beriman pun berselawat kepada Nabi. Bagaimana bentuknya? Kalau masuk ayat ini. Al-Ahzab 56 ini menjadi rukun kalau orang korban Jumat atau korban Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau tidak dibaca ayat ini tidak sah korbannya, menjadi rukun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat dan kita orang-orang yang beriman mengikut Nabi berselawat kepada Nabi. Ayo bertanya ini, macam mana bentuknya salawat Allah kepada Nabi? Ada yang bilang
Tahiyat dalam sholat, ya itu segala peristiwa istiqomah merah sehingga menjadi rukun di dalam sholat. Artinya ini lagi saya katakan tadi, kegiatan kita dalam bentuk apapun, dalam kegiatan keagamaan ibadah, mau majelis taklim, mau acara-acara ibadah sosial, mau ibadah sholat yang wajib atau sunnah, kalau tidak ada selawat Nabi, ibadahnya tak tolak. Coba ya. Makanya kita kalau habis sholat itu setelah puji-pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, disusul dengan bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Kalau tidak ada salawat Nabi tertolak. Ya. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu, pertanyaan bodohnya seperti ini logikanya. Nabi Muhammad itu yang ciptakan siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang matikan Muhammad siapa? Yang menghidupkan Muhammad dari kematian siapa? Allah. Lalu kenapa Allah harus bersalawat kepada Nabi? Nah, kira-kira seperti itu. Cak mana bentuk? Ya kan? Bersalawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu pertama, memuji Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan di hadapan seluruh makhluk, malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Itu maksudnya memuji. Nah, beda. Logikanya seperti ini. Ibu bekerja tukang bangunan misalnya, bangun rumah. Ada 10 rumah yang ibu bangun. Dari 10 ini satu yang paling baik. Pasti yang satu ini dipuji terus. Betul apa tidak? Nah, Nabi Muhammad juga seperti itu. Dari sekian banyak makhluk yang ada di alam, laku mulkus samawati wal ardh, di langit dan di bumi, yang paling bagus itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad, liyaghfira Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi Muhammad itu yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang sudah dapat jaminan ampun. Artinya kalau kita menciptakan makhluk yang sangat baik, pantas kita dipuji. Nah, begitu juga Allah. Jadi Allah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Allah di hadapan para seluruh makhluk yang lainnya. Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian tadi innallaha wa malaikatahu, berselawatnya para malaikat kepada Nabi. Bagaimana bentuknya? Keju. Ya, itu selawat manusia kitanya. Nah, selawatnya para malaikat kan dalilnya innallaha wa malaikatahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, ikatahu yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya, ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maksud ayat yang hai orang-orang yang beriman ini kita sebagai pengikut Nabi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada Nabi. Nah, ada 3 arti selawat sini. Selawatnya Allah, selawatnya malaikat, dan selawat kita sebagai pengikut. Ayo, jangan lupa selawatnya malaikat. Ada yang jawab? Yuk. Memuji. Nah, selawatnya malaikat kepada Nabi bentuknya seperti apa? Berselawatnya malaikat kepada Nabi, mendoakan Nabi Muhammad dengan seluruh para pengikut Nabi supaya diselamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu selawatnya para malaikat. Kalau Allah memuji, kalau malaikat
Secara zahir dengan lisan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang panjang ya, ini lisan. Berselawat kepada Nabi secara batin, artinya tidak hanya ucapan lisan mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara mengikuti sunnah Rasul. Artinya apa yang diajarkan oleh dibawa oleh Nabi sebagai Nabi di akhir zaman, mengajak manusia kepada jalan Allah, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, itulah mengikuti sholawat kepada Nabi. Paham ya? Ya, kita ulang. Salawat Allah tadi apa Bu? Memuji. Salawat para malaikat mendoakan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Salawatnya kita kepada Nabi di samping mengucap lisan mengikuti semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Paham ya? Sampai sini ada yang tanya? Paham? Dan itu cara kita belajar. Ya. Itu tadi cara-cara kita belajar. Jadi usahakan kalau kita belajar itu walaupun mungkin cuma setengah jam. Saya biasa belajar cuma habis subuh sampai jam 6 sampai jam 7 kalau kita pengen apa, itulah waktu yang luang. Ya. Biasakan belajar habis sholat subuh, kondisi kita masih suci, sholat sunnatul, minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, berikan kepahaman kepada kita. Kadang-kadang belajar itu tidak menjaga etika. Imam Syafi'i itu sebelum belajar dia ambil air wudhu, sholat hajat dulu kepada Allah, minta dulu baru belajar. Kita kadang-kadang tidak lain, ya kan? Tergantung kuota belajar. Kalau kuota internetnya habis pula ilmu. Itu sholawat kepada Nabi. Sampai jam berapa itu? Ya, asar jam 4:03. Sampai sini, Ibu. Sebelum kita teruskan, ada yang tanyakan? Nah, telah kebanyakan libur musim pandemi. Ibu, kalau nggak salah ingat ibu kami guru matematika, apa saja dosen? Iya Bu. Samping paham Al-Azhar 56? Kita kan tahunya cuma salawat kita kepada Nabi selama ini. Salawat Allah itu seperti apa? Salawat malaikat itu seperti apa? Ibu, habis? Yang mana? Itu selawat kita kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, selawat malaikat kepada Nabi itu mendoakan. Malaikat itu mendoakan Nabi dan pengikutnya supaya selamat di dunia dan akhirat. Nah, kenapa malaikat mendoakan Nabi? Kenapa tidak jin atau setan yang mendoakan Nabi? Makanya di dalam Al-Baqarah, wal malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat sujud kepada Nabi Adam
kelihatan. Tapi malaikat diciptakan Allah makhluk yang penuh ketaatan kepada Allah. Itu bedanya. Sedangkan setan atau jin makhluk yang diciptakan Allah juga punya roh, tapi tidak punya jasa. Setan atau jin kebalikan dari malaikat, makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Nah, itu bedanya. Kalau malaikat makhluk yang penuh ketaatan. Kalau jin atau setan makhluk yang penuh dengan pengingkaran kepada Allah. Sekarang manusia diciptakan Allah punya roh dan punya jasa. Betul apa benar? Makanya manusia kelihatan. Kalau malaikat dia punya roh, tidak punya jasa, tapi makhluk yang penuh ketaatan. Kalau setan atau jin makhluk yang diciptakan punya roh tapi tidak punya jasa, tapi dia selalu pengingkaran kepada Allah. Manusia punya roh dan punya jasa. Betul atau benar? Artinya kadang manusia itu jadi malaikat, kadang manusia itu jadi setan. Karena dia punya roh dan jasa. Betul kan? Coba. Tetapi di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena manusia punya roh dan punya jasa. Ini yang pertama. Kapan manusia itu dikatakan makhluk yang sempurna? Ada yang tahu? Ibu. Manusia itu punya 5 potensi. Pertama, manusia punya fitrah. Fitrah itu artinya agama. Ya. Yang kedua, manusia dikatakan makhluk sempurna itu manusia punya akal. Yang ketiga, manusia punya hati. Yang keempat, manusia punya roh. Yang kelima, manusia punya nafsu. Nah, 5 potensi ini tidak dimiliki oleh malaikat dan jin atau setan. Makanya manusia dikatakan makhluk yang sempurna. Nah, manusia dikatakan makhluk yang sempurna itu ada indikatornya. Kapan? Kita lihat 5 potensi ini. Pertama tadi, manusia punya fitrah, ada agama yang mengatur kehidupan manusia. Yang kedua, manusia punya akal, punya hati, punya roh, dan punya nafsu. Kapan manusia itu dikatakan makhluk yang paling sempurna? Kalau akal, hati, roh, dan nafsu tunduk kepada fitrah, kepada agama. Paham ya? Akal, hati, roh, nafsu tunduk kepada agama. Artinya dia patuh kepada agama. Baru dia dikatakan makhluk yang sempurna. Tapi kalau akal, hati, roh, dan nafsu tidak patuh dan taat kepada agama, summa radadna asfala safilin. Sungguh kami jadikan manusia itu lebih rendah daripada binatang. Contoh, saya ulang. Manusia tadi punya 5 potensi yang tidak dimiliki makhluk yang lain. Fitrah, punya agama, akal, hati, roh, dan nafsu. Ya, akal. Ada manusia yang Allah ciptakan begitu cerdas, sampai profesor, doktor, ya Bu ya. Tapi tidak patuh kepada agama, tidak dikatakan makhluk yang sempurna. Sehingga sangat gampang dia berbuat di dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Ada manusia yang akalnya cerdas, tapi hatinya selalu keras. Faqasat qulubuhum, tidak pernah menerima kebaikan sedikit pun. Tidak dikatakan makhluk yang sempurna. Nah, artinya dikatakan sempurna itu kalau akalnya patuh kepada agama, hatinya juga patuh kepada agama, rohnya juga patuh kepada agama, nafsunya pun patuh kepada agama, baru dia dikatakan makhluk yang paling sempurna. Betul apa benar Bu? Nah, berarti kalau kita ajarkan ya sejarah alam dunia, al-ma, al-azab, 56 dan potensi manusia.
Sampai sini ada lagi Bu? Yuk. Masih tinggal pulang istirahat mata, tidak ada pertanyaan. Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Zalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran Al-Qur'an ini. Ya Bu ya. Nah, untuk siapa Al-Qur'an ini? Hudal lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya terlepas dia mau jin, terlepas dia mau manusia, kalau tidak muttaqin tidak mendapat hidayah. Ya Bu ya. Makanya Al-Qur'an itu selalu dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Tidak pernah dipanggil orang-orang yang beriman untuk melakukan kewajiban ibadah itu ya ayyuhannas ya, atau ya ayyuhallazina aslamu, kayak orang-orang Islam. Tidak, itu yang dipanggil. Nah, sekarang saya sampaikan berkaitan dengan ayat kedua Al-Baqarah tadi, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa perbedaan wahyu dan hidayah? Ayo yuk. Apa wahyu itu? Wahyu apa? Wahyu diturunkan kepada Nabi oleh Allah melalui malaikatnya. Hidayah kepada manusia. Nah, ini jangan keliru ya. Apa perbedaan wahyu dan hidayah? Wahyu kalam Allah yang diturunkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad, manusia yang dipilih melalui pelantaran malaikat Jibril. Itu wahyu. Ini namanya wahyu. Kalau hidayah, setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Kalau di akhir zaman ada orang yang mengaku sebagai nabi yang terakhir, pernah kita dengar? Ya Aidan, pernah ya? Di akhir-akhir zaman sekarang di Indonesia, dulu kita kenal ada yang mengaku sebagai nabi terakhir, menyampaikan ajaran agama namanya agama Jasud, Jawa Sunda. Nama nabinya begini. Coba ibu bayangkan kalau nabi kita namanya begini, di akhir zaman kita bersalawat, ya habibi ya Muhammad, ganti namanya, ya habibi ya Tukimin. Maaf orang Jawa, kebenaran saja ya, cuma ini. Kalau Allah, kalau Tino biasanya diam ya. Nah, wahyu kalam Allah yang diturunkan kepada manusia, kepada makhluk yang dipilih, kepada Nabi Muhammad melalui pelantaran malaikat. Ketika Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun. Lalu siapa? Setelah Nabi Muhammad wafat, yang ada itu adalah hidayah. Nah, manusia-manusia yang dipilih yang mendapat petunjuk itu adalah manusia yang dapat hidayah, petunjuk. Nah, hidayah atau petunjuk untuk kita ini orang-orang yang diberi hidayah. Amin. Setelah Nabi, kita itu diberi hidayah. Untuk apa hidayah? Untuk memahami ya Bu ya. Jangan keliru. Ada mimpi, dapat bisikan Jibril, ngaku Nabi, dapat wahyu tidak turun lagi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman, zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Qur'an ini, hudal lil muttaqin, hanya diberikan kepada huda bagi manusia yang mendapat hidayah, petunjuk untuk memahami Al-Qur'an.
Ya Bu ya? Paham? Wahyu dan hidayah? Masih ada yang lain? Ayo, ibu yang belakang terus yang lain. Di sini ibu istri Pak Sumijan apa dulu? Ijum. Berapa jarak Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim? Ayo. Hah? 1000. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 700. Nabi Musa ke Nabi Isa 100. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600. Sejak 571 Masehi dikurangkan dengan 2020 ini, artinya dunia kita ini laku umur. Ya, sudah tuh tua, sudah 6.249 tahun. Kalau dihitung sejak dari Nabi Adam. Betul lagi itu? Laku. Nah, cuma usia para nabi dulu usianya panjang-panjang. Kalau cerita